Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam Explore Kosong. Kali ini telah hadir narasumber kita yang terpercaya dalam tema pembuktian Explore Ramadan, pembuktian terbelenggunya setan. Jadi kemarin beberapa pekan lalu kita udah bareng-bareng explore beberapa tempat di sekeliling pesantren, dan nanti kita akan saksikan bersama dari narasumber kita akan menguak beberapa misteri dalam perjalanan. Kali ini sudah hadir di tengah kita narasumber kita, Firdan Fedar Sukmara. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas tentang beberapa pekan kemarin, hari-hari kemarin kan kita udah bareng-bareng, terutama khususnya antum ya, udah keliling bareng pesantren, bahas tema-tema yang akan dibahas tuntas lah pokoknya malam ini. Kita juga udah sempat ngobrol kemarin-kemarin, ada beberapa hal yang memang kita harus bahas tuntas karena penonton kita semuanya yang di rumah itu menunggu-nunggu kemarin hasilnya apa, kemarin dapatnya apa, itu pada bertanya-tanya. Siap. Nah, kali ini sebelum itu banyak yang bertanya di komentar itu, Timokel itu apa sih Timokel? Sebelum kita masuk ke tema, kita jelasin dulu. Ingin dengar dari antum, berhubung antum juga pencetus, penggerak Timokel, kira-kira apa sih Timokel itu apa gitu? Kali ini supaya dengar langsung dari antum. Oke, sebelumnya terima kasih buat bisa mengundang daripada YouTube podcast kita sekarang ini ya. Alhamdulillah saya diundang. Mungkin ada sedikit banyak yang berkomentar apa sih Timokel dan sebagainya gitu ya. Jadi dulu pernah kejadian mungkin salah satu anak lah, yaitu melanggar salah satunya ketika pas bulan puasa itu, pas bulan Ramadan. Jadi mungkin bahasa gaul novel tuh buka puasa tapi belum pada waktunya. Contoh kayak Godi dan sebagainya gitu kan. Mungkin antum juga pernah kata saya. Bener kan? Mungkin lah. Masa kelam itu. Gitu. Jadi oke lah, terbentuklah di sini saya sebagai mungkin pencetus atau sebagai penggerak awal Timokel itu ya. Tujuan kami Timokel itu ya bukan berbuka puasa gak pada waktunya, siang bolong gitu, tapi pada waktunya. Jadi mungkin mokel itu ada artinya masing-masing. Cuman saya di sini nggak bakal menyempilkan karena ini mungkin banyak rancangan. Karena kami juga di situ banyak kan itu nama itu arti atau makna daripada mokel itu apa. Biar nanti musyawarah lah. Apa nanti next time kita bakalan memperkenalkan atau launching Timokel resmi yang benar-benar legal banget gitu. Bahkan tadi juga udah disepil sama Pak Kiai kita ya kan, mau potong tumpeng. Ya itu. Jadi saya juga Timokel tuh sekarang lagi naik daun gitu, lagi banyak tersorotnya gitu sama beberapa orang baik di dalam maupun di luar gitu. Itulah beberapa Timokel lah itu. Ntar jadi dia dipotong ya? Ini kameranya lagi ini dulu sih, kita nggak tahu tuh. Jangan ada aja nih. Nah, buat setelah itu kita udah tahu, mungkin semuanya yang di rumah juga penasaran Timokel apa sih selama ini disebut, bahkan kiai kita juga nyebut Timokel. Tadi udah dijelasin dari narasumber kita, Bung Firdan, tentang Timokel itu apa sih, tujuannya apa. Nah, sebelum lanjut ke cerita horor pengalaman kemarin, ini ada air seger ini. Waduh, pokoknya buat apa itu? Nufa Water. Gimana bacain water? Iya, water. Nah, ini air loh, benar-benar tulisannya Ciremai. Oh, berarti langsung dari Gunung Ciremai. Langsung dari Gunung Ciremai. Coba kalau saya pribadi yang cobain udah sering, coba antum nih. Boleh. Saya coba dulu ya. Ya, santai aja. Ini air pokoknya murni banget. Nufa Water guys. Nufa Water. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gimana? Langsung segar nih ke tenggorokan. Soalnya tadi saya tuh sebelum diundang kesini tuh saya tuh
ada acara dulu dari itu ke Indramayu lagi silaturahim lah, jadi saya ikut lah sama Pak Kiai dan sebagainya. Sama tim wakil juga Iya, jadi juga. ya mungkin agak haus, ternyata di podcast ini ada minuman Fawada, terus saya coba, Hilang dahaga. hilang dahaga sampai semuanya. Wah, ini rekomendasi buat yang suka daripada air putih, silakan dicoba Fawada. Oke, gitu. Pokoknya jangan ketinggalan, stoknya juga kita banyak di sini ada pokoknya. Nah lanjut ke pembahasan inti. Tadi udah tentang tim mokel, terus juga kita udah disepil juga tim mokel nih lagi naik daun. Nah jadi kemarin itu kan kita dengar ya, bahkan dari skrip yang udah dibaca juga, pengalaman horor masyarakat sekitar tentang wilayah daerah sini itu benar-benar horor, benar-benar mistis gitu. Saya sendiri mau tahu terutama dari antum itu apa sih tujuannya kemarin kita ngadain explore gitu, terutama antum ngadain explore itu tujuannya apa? Oke, kemarin yang saya ngadain daripada explore di daerah pesantren sebagainya itu pembuktian lah, bahwasanya kan sekarang di bulan Ramadan itu setan kemudian itu dibelenggu. Nah, tujuan saya tuh pengen mengeksplor pas waktu malam tersebut, khususnya itu malam Jumat itu ya. Wah iya itu benar. Itu malam kan. Pengen tahu nih bahwasanya setan itu ada nggak sih atau ada yang jahil dan sebagainya gitu tuh. Makanya tujuan saya eksplor itu tuh ya tujuannya untuk hadis atau makalah ini tuh bahwasanya setan itu dibelenggu, dipenjara apapun itu gitu. Jadi tujuannya ya biar tahu, biar benar-benar itu setan itu pas bulan Ramadan itu emang nggak ada gitu tuh. Itu tujuannya. Gila benar. Kedua, melatih mental juga sih sebenarnya, melatih mental supaya kita ini tidak takut daripada kegelapan dan sebagainya. Apalagi banyak santri yang nonton tuh. Nah itu makanya saya banyak komentar dari berbagai macam daerah, Depok, Majalengka, Bandung dan sebagainya. Karena santri-santri itu kan suku budayanya banyak banget. Beda-beda lagi ya. Santri juga banyak yang nonton. Sebelumnya ini boleh ngerokok? Boleh. Tadi saya ngerokok. Siap, biar relax aja. Biar relax, biar enak. Ngerokok. Kopinya udah ada. Ini gelas juga sponsor. Nih gelas Nurul Fajri. Siap. Nah, lanjut tadi tujuannya mungkin itu ya. Tujuannya daripada ekspedisi kemarin. Kita bahasnya ekspedisi aja ya. Oke. Ekspedisi dan explore. Sebelumnya nih mohon maaf. Jadi ini pertanyaan dari diri saya sih. Kemarin itu kan cukup mencekam. Apalagi tempat malam Jumat malam pukul 12.00 kita ke sana. Nah kira-kira persiapan apa sih yang harus dibutuhkan untuk hanya sekedar jalan keliling gitu. Oke, buat kemarin kan persiapan itu saya itu berdua ya sama teman anak. Oh jadi itu berdua. Jadi pertama itu emang tadinya persiapan itu kurang mencukupi lah, artinya kita ini belum siap-siap banget gitu. Ketika udah setengah 12 tuh masih belum pikiran persiapan apa dan sebagainya gitu. Yang untungnya persiapannya khususnya center kemudian boleh bawa center. Boleh center, kemudian rokok biar gak penat, kopi gak bisa, makanan dan sebagainya itu. Nah kemarin saya tuh ya gak bawa makanan, gak bawa minum, cuma hanya rokok gitu sama center pun itu dicasnya belum full. Ketika pertengahan hutan itu udah kedip-kedip, untungnya bawa HP gitu. Untungnya HP untuk penerangan gitu. Kemudian teman saya juga itu rada panik buat karena itu baterai center alat penerangan satu-satunya itu satu-satunya paling terang. Kan kalau HP gak terang banget gitu. Jadi namanya tuh harus dipersiapkan sebaik mungkin ketika mau ekspor ke tempat-tempat yang seperti itu. Untuk tempatnya itu emang random atau emang itu udah ada pos-posnya, kita tahu sebelum itu? Ada pos-posnya. Tapi jadi Anda tahu, antum tahu nih? Apa? Maksudnya abis ini nih mau kemana, tahu? Belum tahu. Buset, malam itu. Malam. Jadi mungkin ceritanya gini,
Awal itu kita start di kontrakannya beliau lah, itulah yang mungkin kalian juga yang nonton sering tahu lah. Itu mulai. Nah kita ini berdua jalan telusuri itu ke hutan, pesawahan dan sebagainya. Nah ketika dari panitia yang namanya itu yang memeriksa daripada kamera, tim editor lah, tim video dan sebagainya itu memberikan petunjuk lah, ini mah ibatan setelah ini mau kemana. Nah direkam tuh, kita dengerin ya rekamannya seperti apa nih, biar tahu teman-teman itu. Oh, jadi buat penunjuk jalan Ya, itu, buat penunjuk jalan tuh pakai WA lah, di voice note. itu semisalkan lagi jalan, Ya. antum lagi jalan nih, tiba-tiba kadang nggak ada sinyal. Nah itu yang saya khawatirin. Untungnya sinyal stabil. Sinyal stabil karena kita juga live TikTok juga di situ. Gitu. Jadi sambil explore, sambil live. Live langsung. Nah di situ penonton banyak sampai 70-90-an lah. Gitu. Coba kita dengerin ya. Seperti ini sebenarnya. Ini benar-benar Hijau. Tidak ada bangunan kecuali tempat peristirahatan terakhir. Oke. Itu pertama, itu posisinya Ana sama teman Ana itu posisinya lagi di tengah sawah lah. Iya. Nah itu dikasih petunjuk hijau, kemudian tadi tuh tempat peristirahatan terakhir lah. Otomatis kan kita berpikir hijau, keranda, keranda peristirahatan terakhir. Berarti makam. Nah di situ mulai saya itu deg-degan. Nah perjalanan sebelum ke makam kita telusuri nih hutan dan sebagainya. Ketika yang saya kayak gitu apa? Sendal saya musuh di sawah. Nah saya atas, yang paling kaget itu adalah ada bangunan atau saung itu yang gelap, dengan wajah sepuluh tuh. Itu saya kaget. Kenapa ya? Karena auranya beda gitu. Apakah ini sugesti atau sebagainya? Yang penting mah perasaan aneh itu apa ya, kaget kalau memang melihat saung yang begitu yang gelap. Kita maju, kayak ada yang nolak gitu. Nah itu kita Jadi telusuri. pas antum datang, antum posisi nggak tahu di depan antum ada saung. Kalau istilah saung itu kubun. Iya, kubun itu bahasa Arab, bahasa saung. Gitu. Nah, antum datang waktu itu, antum datang tiba-tiba gelap, Ya. tahu-tahu di depan antum ada bangunan. Ada bangunan. Saung itu. Itu sepi, ada suara jangkrik, hewan-hewan dan sebagainya. Hutan gimana sih soalnya itu. Kemudian posisinya emang sebelum jam 12 tuh sorenya atau malamnya tuh hujan. Dari habis sholat maghrib lah sampai jam 9 tuh hujan. Otomatis kan kebun itu banyak itu becek lah ini sama dan sebagainya itu. Nah kemudian saya lanjut tuh di kebun itu, di saung itu. Lanjut sama teman saya juga mungkin nge-live dan sebagainya, rada panik dan sebagainya. Tapi untungnya ditenangi sama teman saya, udah santai aja. Kenapa saya panik? Ya karena dia mendengar voice note itu. Merinding ini sekarang Merinding. juga merinding. Sebelum biar nggak merinding banget, ini mati. Nah, jadi kita nyalain dulu. Ini di belakang tuh personil tim Okel. Oke lanjut ya. Lanjut. Ini sumpah merinding banget. Merinding nggak? Merinding ya. Saya juga merinding gitu. Apalagi kalau antum coba tuh pertama gua. Saya telusuri, ketemulah di makam. Nah di makam kita berhenti, kemudian ada lagi petunjuk. Coba kita tes dulu ya. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Merinding banget. Nah itu saya posisinya lagi di makam. Teman-teman saya itu lihat ayat Al-Quran itu sudah tak terbaca ya. Dia mungkin manusia tuh apa yang diusahakan
tidak diperoleh gitu mah gitu ya, tidak diperoleh misalkan otomatis saya itu dari panitia tuh buruk krunya tuh, berarti otomatis itu ada almarhum lah. Maaf sebentar, panitia clue. Ya panitia ngasih clue. ketika mendengarkan ayat itu kan saya juga nggak tahu, bingung nih Ya. di belakang tuh mau ngapain, ternyata Oh, jadi kegiatan ini itu ada panitianya. oh ada panitianya. Ada panitianya. Jadi kayak ada yang mau monitoring deh Iya. dari timnya gitu tuh. Jadi kita tuh bukan Jadi ada yang mantau. ya bukan hanya 2 orang aja tanpa pantauan dan sebagainya gitu. Jadi kan kalau ini Western itu ada panitia. Bahaya juga kalau nggak ada yang mantau. Bahaya juga, saya juga bahkan berani kayak gini kalau nggak ada panitia gitu sebagainya. Nah ternyata dikasih clue sama panitia guru. Nah saya ziarah lah ke guru. Ya beliau lah, Iya. almarhum. Itu baru-baru beliau sebelum puasa itu meninggalkan gitu. Meninggalkan kita. Meninggalkan kita dan sebagainya. Kemudian saya ziarah, doa dan sebagainya. Kemudian doa. Nah setelah doa, saya tuh langsung dikasih clue, dikasih voice note menuju bangunan yang mana bangunan itu adalah greenhouse. Yang mana bangunan tersebut atau greenhouse itu yang mempunyai apa tuh kayak buah melon lah gitu. Nah sebelum ke situ otomatis saya keliling masuk ke hutan ya. Nah di situ ada yang menemukan ganjalan. Wah. Jadi seiring berjalan, Ya. menelusuri ya hutan semak-semak begitu, Ya. keganjalan apa sih yang bisa bikin kok sampai kita sama-sama dengar Ya. antum tuh kayak agak gemetar mungkin. Keganjalannya seperti ini sih sebenarnya. Kemarin tuh saya tuh pernah explore lagi ya pernah lah. Di situ tuh emang ada kursi. Nah ketika saya belum nyorotin ke arah sana, kok nggak ada kursi nih, hilang. Kursinya kayu. Enggak, sebelumnya kok hilang dan sebagainya. Ternyata ditemenin teman saya nyorotin, oh masih ada. Tapi ilik-ilik ya saya lihat-lihat, kok kursinya tambah maju. Sebelumnya saya 2 hari kemarin pernah situ, kursinya nggak sampai maju banget, nggak sampai bener-bener keceheran. Allah. Ini dari mana? Sedangkan itu bulan puasa, gak ada yang mungkin yang main atau siapapun itu kayak Posisi lagi libur. ya posisi libur, mungkin anak-anak juga gak tahu, karyawan apalagi nggak bakalan Gak bakal ke situ-situ. makan. Tapi kok aneh gitu tuh. Nah kata teman saya itu bilang itu tadi saya siang dipindahin. Itu kan saya lega gitu, oh ternyata yang pindahin dia gitu. Nah habis itu lanjut ketemulah greenhouse. Greenhouse itu bangunan. Tempat Waktu itu ada yang ngurus. ada Waktu keliling, waktu keliling gimana? waktu antum explore itu masih ada. Pas live gitu. Iya. Oh nggak ada, sepi karena itu kan jam malam Jumat jam 12, siapa yang mau ngecek? Ya karena greenhouse itu udah panen lah pas bulan-bulan kemarin tuh Berarti full kosong. Nggak diurus. Kalau nggak diurus ya nggak ada yang ngecek, nggak ada yang tanam lagi gitu. Nah di situ panitia ngasih voice note lagi, suruh keliling. Ya keliling seperti Ka'bah. Saya berpikir kan 7 kali ya ternyata panitia kasih ke kita itu 1 kali hanya itu. Saya keliling tuh lihat belakang, pinggir dan sebagainya. Hampir jatuh saya di situ karena saking licinnya. Bahkan sendal juga bahkan ketinggalan di situ. Keliling. Sendal yang dipakai. Ya keliling. Nah 1 kali keliling, terus panitia datang lagi. Panitia kirim voice note. Berarti murni kegiatan ini panitia nggak ikut. Nah ikut, cuma monitoring di Monitoring ya, paham. di komputer gitu, mengawasi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita udah keliling itu 1 kali ya di greenhouse. Nah itu ada voice note dikirim ke WA saya. Intinya mah silakan ya, itu mungkin bahasa-bahasa apa ya, menafsirkan ya. Tafsiran saya intinya mah kita ini harus ke saungnya Pak Haji Sepuh. Pak Haji Sepuh mungkin kalian tahu ya, Haji Abbas lah dia mah yang sering. Itu kalau nggak salah soalnya seberang kali. Nah, oh iya itu. Jadi Kacau pokoknya. saya kaget Pak sama Pak Haji Sepuh kan di situ seberang Ciherang namanya. Itu ada sungai yang namanya Ciherang. Ketika saya menelusuri itu sungai, itu kan habis hujan, Boy. Habis hujan otomatis kan deras tuh. Ya. Air gede waktu Air itu. gede. Kalau habis hujan air gede. Ya teman saya itu
bilang ini gimana jadi enggak, oh ini panitia ini sungainya deras yang respon tuh panitia, mungkin tantangan bagi kita, ya udah kita hantem aja situ. Kata teman saya udah bismillah kita bisa, ya udah sebelum itu mungkin prepare kayak HP diamanin sebagainya, lampu semuanya, bahkan saya itu posisi kostumnya nih tuh nggak pakai apa, pakai sarung bayangin, pakai sarung, pakai rompi, Nyebrang kali. tapi teman saya pakai training untungnya gitu. Ya saya langsung tuh yang awalin, ya saya teman-teman saya bilang ke teman saya, udah aneh duluan ya, biasa ntar senterin, oke saya bilang bismillahirrahmanirrahim, terus di situ ada yang aneh juga Di waktu nyebrang atau di dalam airnya? dalam airnya. Jadi kaki saya tuh udah dua-duanya udah nempel ke kaki, Masuk ke air. masuk ke air. Nah teman saya masih belum. Pas saya rasain ketika mau melangkah itu ada yang kalau biasanya kayak gesekan kulit ke kulit Merinding. gitu, kulit ke kulit. Nah, cuman tadi saya nanya ke teman saya ini, itu buka apa itu, ini tadi ada yang ngegesek, gak aneh. Anda tanya ke teman, oh itu mah mungkin pasir dan sebagainya. Padahal Anda belum nginjek pasir gitu, jadi langsung ke air aja gitu tuh. Kan ilmiahnya dari mana? Udahlah. Di situ saya juga ngejarin gitu ya, kaget gitu tuh, dan sebagainya. Teman saya juga biasa aja dan sebagainya. Langsung saya telusuri, itu deras banget, deras banget. Air semuanya itu deras, bahkan dari kaki sampai ke paha itu basah semua karena ya dalamnya segini lah sepaha. Air waktu itu yang Dan biasanya semata kaki. semata kaki karena ya hujan. Coba kalau dari sorenya nggak hujan mah pasti ya biasa aja, agak deras juga ya, santai gitu. Ya udah bismillah, wah ini parah cuma teman saya juga pegang sebagainya. Terus kita telusuri, terus alhamdulillah nyampe tuh di daratan seberangnya tuh. Kita santai dulu, capek karena udah melewati arus yang banyak tuh ya, gede. Di situ kita naik ke atas ke Punya Panjang. Sampailah kita di Punya Panis saungnya gitu. Kita dikasih panitia ada chat WA, udah istirahat dulu, itu tarik nafas dan sebagainya, kita istirahat dan sebagainya. Bakar rokok saya itu biar apa, menghilangkan stres gitu, menghilangkan daripada kehororannya gitu. Ya dia mah itu sih lah gitu bos. Nah, ini lagi istirahat juga di situ. Itu pikiran waktu itu benar-benar kosong atau gimana itu? Kalau pikiran gimana ya? Awal pikiran itu emang mungkin karena sugesti ya, atau tahayul makanya dan sebagainya tentang masalah horor ya. Itu saya masih pikiran bukan kosong, yang memikirkan ini gimana. Kan ini tujuannya untuk mengeksplor daripada bahwasanya setan itu enggak gitu. Makanya tapi sebulan puasanya juga atau bulan-bulannya Ramadan itu tetap pemikiran hal-hal yang negatif mah kayak ini ada apa, pasti ada. Jadi gak kosong, dia mah memikirkan ini bahaya banget. Jadi kadang pikiran kita yang membawa sugesti kita untuk menuju hal tersebut gitu. Iya. Padahal mah nggak ada, tapi pikiran kita tuh, wah ini ada ini nih. Nah, itu yang bahaya itu. Makanya pikiran jangan sampai kosong. Tetap zikir mungkin ya. Ya. Zikir, ingat bahwasanya mereka juga makhluk, asal kita sopan. Jadi teman saya juga ya mungkin hebohnya sama lihat komen-komenan dari TikTok, Sambil baca komenan, mungkin lebih relax dan sebagainya, kan tegang-tegang amat gitu pokoknya. Ya saya juga pengen gantian sama teman saya, dia nggak mau, ya udah dia pengen saya. Jadi saya sebagai aktor pertamanya gitu lah. berarti teman sekaligus kameramen juga. Gitu. Nah itu kan kalau dari cerita awal tadi banyak tantangan tuh setiap posnya. Ya. Nah ini ketika sudah sampai ke saung Pak Haji Abbas, apa itu udah istirahat aja apa ngapain gitu? Nah itu Atau ada tantangan lagi? ketika kita ya sama teman saya itu istirahat, ya rokok dan sebagainya, rasa panik kita hilangin dan sebagainya. Itu ada tantangan lagi dari panitia lewat WA voice note. Gitu. Pokoknya mah voice itu seperti ini.
tembakan, panah, pramuka. Di situ saya mulai menafsirkan sama teman saya, ini apa maksudnya? Apakah kita ini harus ke gudang pramuka lagi atau gimana? Tapi kok gudang pramuka ya harus pramuka aja, nggak boleh nyebutin kayak tembakan, panah. Itu apa maksudnya? Itu saya sampai ngeplay. Mohon maaf, sebelum itu ada ini tantangan lagi dari panitia tuh sebelum masuk ke panah pramuka itu, coba dengerin lagu Lengser Bumi. Itu malam berdua jam itu kan kita awal berangkat jam 12 pas ya, itu tuh posisinya udah jam setengah satuan lah, 30 menit jalan, 30 menit hampir ke ya 30 menit sampai 40 menit lah segituan lah. rutenya sejauh itu baru mungkin 2 tantangan lah. Tantangan Karena itu menguras keringat juga, tenaga dan sebagainya, pikiran itu udah. waktu didengerin lagu aman. Nah, di sinilah yang saya rada lemas mencekam dan sebagainya. Karena Lengser Wengi kan itu mungkin bukan buat, itu kan lagu Jawa ya atau Lagu Jawa. salah atau gimana itu? Kalau Lengser Wengi itu sepengetahuan saya itu lagu untuk memberitahu bahwasannya udah masuk waktu subuh. Oh gitu. Iya, waktu pagi. Ini setahu saya, barangkali salah. Karena Lengser Wengi banyak di film-film tuh jadi di horor-hororin yang di Padahal itu salah bang. setan dan sebagainya itu salah. Jadi mungkin kita sebagai penonton itu sugesti manggil Iya. setan dan sebagainya. Jadi kan di situ saya nyetel play dua kali muter itu daripada Lengser Wengi, itu mulai merinding semuanya. Karena itu hutan dari banyak lah, lebat lah, memang ada tumbuhan singkong dan sebagainya. Kita berdua diem ya dengerin ya Lengser Wengi, Iya. gamelan dan sebagainya itu kan angin. Nambah merinding itu pasti. Merinding. Padahal itu waktu buat istirahat. Iya. Malah dengerin lagu itu, saya gila. Gitu tuh tantangannya tuh. Setelah itu udah dengerin Lengser Wengi, Baru tantangan yang tadi. voice note itu Voice panah, tembakan, pramuka. Situ mulai saya bingung, menafsirkan, teman saya juga bingung. Apa maksudnya, apakah mau ke gudang pramuka lagi atau gimana gitu teh. Nah situ. Nah, cuman panitia ngasih clue juga, yang pernah sekirmis atau kemah dakwah. Sekirmis itu apa bang? Sekirmis tuh kayak airsoft gun tuh, kayak tembak-tembakan. Dulu soalnya di bulan itu pernah tembak-tembakan Sebelum jadi lebat gitu. sebelum jadi bulan itu tembak-tembakan sama kegiatan kemah dakwah. Kemah pernah di situ. Nah situ karena COVID. Kan dulu biasanya kita ini sering keluar karena COVID tahun 2020 sama 2021 di situ kita kemahnya. Jadi tempat kemah kegiatan anak itu ya di situ hutannya. Itu belum lebat ya hutannya ya, masih rata lah, masih rapi. Nah, sama plus tembak-tembakan, sekirmis sama panahan juga itu di situ. Nah, saya udah mengerti tuh, bosan di situ lah tandanya. Nah, telusuri ternyata di situ hutan. Itu ketika saya dapat memahami daripada clue itu, ya tembakan sama kemah dakwah, sekirmis dan sebagainya itu ya. Saya mulai paham bahwasanya kita ini harus ke sana. Teman saya juga ke sana. Nah, di sana, hutan, ya bukan hutan sih, rumput. Biasanya kan kita lihat rumput-rumput yang di lapangan itu kan seperti siapa nih, nah ini seberapa segini sedada. Rumput itu bang. Itu rumput belum tumbuhan yang lain kayak singkong dan sebagainya. Itu mental harus kuat. Iya, sampai gini loh, saya perjalanan terus menelusuri daripada rumput itu mulai horor itu udah hilang. Kenapa hilang? Karena kita ini mencari jalan keluarnya, udah gak pikir ke sana tuh. Karena udah sugesti horor mah udah yang sebelum-sebelumnya. Karena situ kita ini cari buat jalan keluar sama takut sesuatu kayak apa? Kayak duri, kemudian ular, gitu. Pokoknya yang membahayakan. Nah, membahayakan. Terus teman saya tuh, ya, saya tuh hampir marah ya ke teman saya tuh pengen, ini orang baca komenan, ini lagi panik baca komenan aja gitu. Dalam hati tuh, udah biarin lah gak apa-apa. Ternyata dari panitianya, jangan baca komenan, udah berhenti dia. Kita telusurin tuh jalan keluar gimana, bulak-balik atas kanan kiri semuanya. Sampai teman saya juga itu sendalnya, karena sendal, mohon maaf ini brand sendalnya gak boleh sebutinnya karena ini mungkin kan juga pasti udah paham lah.
Sendalnya tuh hampir putus, hampir apa tuh kayak malahnya tuh. Oh, Gitu. Bahkan bukan rusak lah bahasanya. ya, bahkan bukan temen saya aja sendalnya yang kayak gitu. Saya pun mengalami sendalnya seperti itu sampai putus itu. Itu sejarah banget sebenarnya. kebayang. Hutan, rumput sudah ada, posisi panik ya kan, Iya. udah nggak boleh baca komen, mau interaksi sama siapa lagi. Iya itu. Itu benar malam panjang itu, malam yang panjang. Malam yang penuh cerita. Itu sekitar jam berapa udah mulai masuk hutan itu? Sekitar jam berapa kan kita di Purwajabar? Jam 1 ada? Jam satuan lah itulah. Satuan. Jam satuan. Berarti udah dapat sejam di atas sana itu. Ya, pokoknya mah rute itu tuh paling lama mungkin sebelumnya yang kita udah explore. Yang dari Makam ini yang paling lama di hutan ini. Karena tersesatnya itu. Tersesat, kemudian licin juga, sendal udah nggak kuat dan sebagainya. Kita nggak pakai sendal takut kena duri dan sebagainya. Gitu. Udahlah kita paksain lah. Itu kita kayak babi. Tau nggak babi? Babi itu kan urus-urus Babi hutan. Nah, babi hutan kan itu ya udah pak. Ketika Biasanya kalau pendakian itu banyak. ya itu makanya saya berpikir, kalau kayak gini mending pakai sepatu boot. Kalau sepatu boot aman berarti sok aja. Itu mending mantap. Berarti maaf nih sebelumnya nih. Jadi kegiatan ini emang udah terencana, matang, kita udah siap semuanya atau gimana? Nah sebenarnya kegiatan ini tuh jadi pokoknya dari panitia tuh pas sebelum malam Jumat ya, berarti hari Rabu ya, malam Kamis. Bahwasanya panitia tuh mengadakan, ayo kita bakal ekspor tentang kayak gini-gini, udah cuma gitu doang. Bisa jeda sehari doang Jadi sekali persiapan. doang. Nanti diumuminnya atau di persiapannya ketika mau mulai, otomatis kan kita apa yang harus disiapin nggak tahu gitu. Bahkan kru yang ini nggak tahu. Kalau tahu juga kan ya seru lah. Iya. Ya tantangan gitu kan. Bahkan kalau udah tahu juga kita bisa persiapan. Bisa persiapan, contoh. Oh, trek kesini. Kita ini kan nonton lu terus sepatu atau apa itu. Iya. Jadi mungkin ya itulah licinnya panitia. Dan mungkin antum juga nggak bakal pakai sarung. Iyalah. Iya. Kenapa saya pakai sarung ya? Biar kelihatan bukan santri atau apa ya, nyaman aja lah. Nyaman. Buat ngelangkah dan sebagainya, ternyata ketika trek itu udah nyaman. Karena lewat air itu. Lihat air, apalagi lihat air itu kan sarung kalau emangnya nggak disingkat dari ke atas itu kan melawan berat tuh. Berat. Makanya Ngelangkah. udah saya singsatin sampai sini sampai paha belakang benar. Nah, pokoknya mah lama perjalanan itu ketika menelusuri hutan setelah sahurnya Pak Haji Abbas atau Pak Haji Sepuh dan sebagainya. Nah itu lama banget itu semuanya. Kita telusuri kanan kiri, minta pendapat dari teman saya, kiri aja, oke kita ikut kiri. Kata saya, udah kanan aja, udah kanan, emang bener ke kanan. Ternyata jalan keluarnya susah banget. Jadi Berarti itu nggak keluar. pulang mungkin ada mungkin berapa menit, 20 menit. Di tengah rumput-rumput yang tinggi. Pokoknya ketika posisi itu horor udah kita hilangin lah. Yang penting mah sampai Ceran dulu nih nemuin Nemu air. nemu air gitu. Karena apa ya? Emang patokan bener-bener air itu. Patokan air sih, soalnya itu akses buat masuk buat ke hutannya tuh. Oh ya, keluar dari Keluar hutan. maupun masuk gitu tuh. Ini mohon maaf sebelumnya nih. Itu emang isi hutan itu emang cuma rumput-rumput doang atau misalkan ada pohon-pohon besar atau apa? Nah situ kan banyak lah tumbuhan kayak pohon bambu. Bambu. Iya. Bambu bambunya tinggi, kemudian ada sarang laba-laba. Set. Wah pokoknya mah, aduh, emang kata teman saya saya diterangin sama teman saya udah santai dan Saling menguatkan. kalau menguatkan ya mau gimana ya, Iya. kita berdua di situ siapa yang mau nolongin Iya. gitu. Kalau nyerah saya, ini ada hadiahnya, ada cuannya cuy, Jadi kegiatan ini tuh ada hadiahnya. ada hadiahnya. Cuma di balik itu, wah kayaknya bener ngeri. Saya kalau dikasih hadiah segitu, maksudnya ada hadiahnya juga ya. Iya. Wah, mikir panjang. Pikir panjang tak? Mikir panjang. Karena saya pengen ngambil acara ini pas kemarin live TikTok tuh ya mungkin lah ya seberapa tracknya atau Iya. perjalanannya nggak biasa aja. Ternyata dikasih kayak gini. Wah ya udah mending kalau udah tahu kayak gini mending nggak usah gitu tuh. Tapi ya kita Bismillah sampai dapet sampai berhasil ya alhamdulillah. Selama ini ya kita saling menguatkan sama teman saya, ya kita telusuri cari jalan keluar dan sebagainya. Nah kita udah keliling tuh 30 menit, ternyata 30 menit di situ.
ternyata kita alhamdulillah ketemu tuh jalan keluar. Wah, bahagia tuh. Karena otomatis ketika kita keluar daripada hutan itu nyebrang lagi loh. Nyebrang lagi Ciherang gitu. Deras lagi sama. Posisinya saya pakai sarung, dia pakai stang. Itu posisi lampu udah habis. Lampu senter itu udah habis. Senter yang di bawah Ya. itu. Ya mungkin nyala bisa, cuman redup lagi. Ya karena udah habis kan. Di awal kan itu dicas gak full. Ada senter HP dong. Ya senter HP juga gak Gak maksimal lah. Gak senteran daripada senter itu. Iya. Udah pakai senter HP ya senter itu mati. Nah tapi sekali-sekali dinyalain ada gitu ya buat jalan yang gelap dan sebagainya, karena tuh kan senter itu butuh banget buat penerangan yang jarak jauh itu kan HP banget. Nah ketika udah nyampe tuh jalan keluar, nyebrang lah kita. Nah sebelum nyebrang kita telusuri dulu pinggir-pinggiran Ciherang, karena kalau kesana itu dalam. Itu Lebih tempat dalam dari pemancingan ya penduduk desa-desa akan sering mancing di situ. biasa sering mancing di situ. Nah kita tuh berhadapan sama yang dalam, otomatis kan nggak mungkin kita lewat situ. Kita telusuri ini pinggir-pinggir, terus sudah nemu nih yang pokoknya mah kata teman saya ketika ada tempat yang apa bahasa Sundanya mah deet lah. Iya, Apa pendek, dangkal. Iya, ya, dangkal, pendek dan sebagainya. Itu yang banyak gelombang-gelombang ini. Nah, itu berarti ada batu di situ. Situ sampai tepian, sampai daratan. Situ bahagia dan sebagainya. Sampai dulu. Nah setelah itu, ketika kita udah naik ke atas, ke buk yang tempat duduk ada buk dari panitia West Manchester. India mah kita sudah ke GSG. GSG itu apa itu? GSG itu gedung serbaguna. Posisi ada orang. Nggak ada lah. Kan? Posisi gelap semuanya. Nah, itu kita biasa masuk. Ya konon gedung serbaguna itu emang ketika semenjak bangunan baru itu ya. Ya. Itu bangunan baru. Oh, cluenya gini. Intinya mah bangunan baru. GSG salah satunya baru dari sana. Itu emang suasana nggak kepikiran hal lagi, cuman konon katanya awal dibangun itu buat jadi itu emang banyak Iya. baik orang Indonesia ketika nginep di kan itu dia di GSG itu ada kamar itu ya. Iya. Ada yang suara apa dan sebagainya. Yang penting ya saya kan karena Tahu udah cerita itu ya biasa aja gitu. Bahkan teman saya juga nggak ngebahas itu untungnya gitu ya. Saya diam gitu. Kemudian ketawa bareng. Dikasih Semuanya? ya belum ketawa bareng. Ya kita ketawa tuh di gedung serbaguna, ada sebagainya. Ternyata salah, ketawa tuh sambil berjalan menuju ke base camp. Jadi nggak apa-apa lah, kata panitia udah balik base camp ya. Kita balik tuh base camp, wah sambil lihat gembira dan sebagainya, sendal putus dan sebagainya. Udah kita sampai itu terakhir tuh jam 1:50, hampir jam 2. Berarti berjalan hampir 2 jam. 2 jam bos. Gimana itu 2 jam? Kalau kita mau ke wisata mungkin naik motor itu mau kemana ya kalau 2 jam tuh? Lebih Sampai Tegal. Tegal itu ya. Jawa Tengah. Itu naik motor kalau kita jalan itu kan ya hampir sama kayak Tegal kita balik motor itu tuh. Nah disitulah alhamdulillah teman saya juga ya kata penonton juga mendukung keselamatan kita, layaknya ngasih maluhan, ngasih gift gitu. Wah, banyak gitulah cerita daripada kita berdua sama teman saya. Ya seperti itu kejadiannya. Yang penting mah awal itu pikiran kami ya sama teman saya itu ya masih ada horor-horornya dan sebagainya. Ketika udah nyampe ke saungnya Pak Haji Sepul itu udah gak ada. Udah pengen bawanya cepat-cepat keluar lah. Keluar dari hutan yang rumputnya panjang-panjang. Ya itu yang paling menakut, bukan takutnya yang paling tantangan Tantang. bagi saya pribadi mah gitu. Nah begitulah. Sebelumnya tadi ada yang kelewat. Jadi ketika saya di base camp ya, Udah datang di base camp awal. kemudian ada Pak Kiai juga. Nah, Pak Kiai pun Rame di situ, rame. Rame di situ. Tim lah. Tim. Tim. Panitia juga ada. Panitia yang menyiksa itu ada. Emang licik dia man. Nah, sama Pak Kiai ditanya gimana perjalanannya, itu eksperimennya gimana? Ya, saya ribut itu yang masalah kursi, Pak Abi ada sesuatu nih yang masalah kursi
kursi itu kan pas bulan kemarin pernah dikunjungi gitu ya, pernah diekspor tuh. Itu kursi itu memang ada di tempat, cuman nggak terlalu maju gitu. Tapi kata teman saya tadi bilang, Dan, yang tadi awal aku bilang itu kursi dipilih sama saya mah bohong, bercanda. Gila, berarti itu benar kursi maju. Bener itu tuh, ente yang bener cuy, iya bener lah. Kenapa ente gak nyambung langsung aja, ini gak ada pindahin. Kata teman saya, karena khawatir ke ente takut ada pikiran sebagainya, jadi mungkin memalingkan apa tuh jawaban dan sebagainya gitu, biar gak saya tuh biar apa ya, gak tahu sugestinya terlalu kuat banget di situ. Semakin mencekam, semakin horor gitu. Tapi kata teman saya emang gak ada yang mindahin, jadi bener tuh. Gila. Itu aduh gila, serius itu asli. Sama itu yang di Cerang tuh yang tapi kata teman saya pasir, tapi apaan sih pasir, orang saya duluan ini apa Ampun yang ngerasainnya ya. iya, yang rasanya langsung gak lihat pasir, langsung batu langsung itu ke sungai. Di situ ya seret, kaget otomatis gitu. Posisi kaki kan udah di bawah air gitu. Yang ada gesekan itu gimana? Gesekan kayak tangan atau gesekan kayak Kayak tangan ketemu tangan, atau ya kulit lah. Kayak gimana sih ya? Gitu aja. Kalian coba pernah yang rasain di rumah atau enggak pegang kulit sendiri? yang lihat sendiri tuh kayak gitulah. Otomatis kan kaget gitu kan. Ular nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu lagi deres-deresnya ular gak bakal masuk ke sungai. Enggak mungkin itu nggak mungkin ular itu. Berarti udah sampai base camp, cerita-cerita, pengalaman Iya. yang ngadain di base camp itu ya kejadian-kejadian banyak muncul. Iya. Kayak jujur lah ibaratnya. Ya jujur itu. Yang dialamin berarti ada kursi yang dari tempat semula pindah, kapan Iya. dipindahin. Iya. Teman saya tuh aduh parah yang ngasih taunya di sini, berarti emang betul itu. Benar. Ya Allah itu. Berarti kan temanya kita pembuktian terbelenggunya setan. Ya. Berarti otomatis kalau kursi itu pindah, apakah ada ini setan? Gak tahu tuh. Allah alam lagi. Allah alam. Tapi kesimpulan kali ini ya yang saya rasain, maksudnya terbelenggunya setan Benar ada. ketika bulan puasa itu benar. Benar ada Nggak ada. Kenapa tadi saya ngomong ini itu sugesti doang sih, sama sugesti. Balik lagi sugesti atau tahayul dan sebagainya gitu. Benar bener gak ada, udah serius. Itu karena kita aja bawaannya tuh karena mungkin lihat film-film horor, mungkin ketika kita perjalanan malam itu ya kita mikirnya ini ada ini gitu. Jadi kembali lagi pada sugesti kita masing-masing. Gitu. Sebenarnya memang udah gak ada bener asli perjalanan Ramadan untuk bukan menemukan setan ya, terbelenggunya setan di bulan Ramadan. Pembuktian benar itu, benar ada. Benar, berarti setan itu terbelenggu. Berarti hadis Nabi itu benar. Hadis Nabi emang pasti benar. Itu. Kita udah sampai di penghujung cerita. Tadi udah dengar cerita dari awal perjalanan sampai ke ujung base camp, lagi balik dengan keluh kesah. Ya. Banyaknya rintangan, mungkin terus pikiran yang udah ngawur kemana-mana. Iya. Apalagi waktunya istirahat malah suruh denger lagu Lengser Wangi. Itu gila. Coba kalian silakan kalau belum pernah ngedenger daripada Lengser Wangi, silakan coba di YouTube, bayang itu Lengser Wangi dan sebagainya. Sampai di ujung kita udah kurang lebih hampir 1 jam perjalanan, mungkin hampir 2 jam ya. 2 jam, saya hitung 2 jam lah sampai basic. 2 jam perjalanan. Kira-kira pesan dan kesannya itu apa nih untuk explore Ramadan, explore kosong kali ini? Kesannya apa gitu yang kira-kira bisa disampaikan? Kesan saya dia mah ketika perjalanan malam itu ya kesannya pertama ya rada merinding mana dan sebagainya gitu. Kemudian ya banyak pengalaman karena ini awal banget sih saya perjalanan malam itu, kedua lagi Berarti awal ekspedisi banget. gitu. Dan next rencananya kemana lagi nih? Ya rencana silakan kalian yang nonton daripada podcast ini di Project Timokel ini silakan komen
kasih kita ini tempat-tempat yang sekiranya kalian itu Penasaran sama tempat itu. ya, penasaran, bahkan angker juga. Angker. Cuman ya mungkin mohon maaf, kami minta doanya lagi lah gitu, biar selamat semuanya gitu. Karena kan tujuannya itu ya kita ini bukan mengganggu daripada makhluk Bukan. seperti itu, cuman pengen tahu saja. Kan tujuannya untuk mengeksplor daripada bangunan-bangunan yang tua, yang tertinggal dan sebagainya, terbengkalai gitu. Kemudian ya pesan saya ya di bulan Ramadan itu ya udah perbanyak zikir dan sebagainya. Setan itu bakalan takut sama orang yang imannya kuat dan sebagainya gitu. Kalau emangnya imannya kita lemah ya otomatis setan itu bakalan gampang masuk kita. Apalagi dulu dia pernah kesurupan, kerasukan dan sebagainya, itu gampang banget karena seseorang yang nggak punya benteng ya itu bakalan gampang banget setan masuk. Makanya pesannya perbanyaklah zikir. Ya zikir apa aja bebas, mau amalan Al-Fatihah, Qul Huwallahu dan sebagainya itu bebas. Itu mah kembali lagi ke kalian masing-masing. Itu maksud saya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini dulu Explore Kosong dalam ekspedisi pembuktian tentang hadis Nabi terbelenggunya setan di bulan Ramadan. Berarti benar murni setan itu terbelenggu di bulan Ramadan. Jadi hikmah pelajaran yang kita bisa ambil daripada cerita dari narasumber kita, Firdan Khaidar Sukmara, ekspedisi kemarin, kuatkan iman, kokohkan tauhid, ya, perbanyak zikir, amalan di bulan Ramadan, menggapai terus ridha Allah. Ridha Allah. Udah, jangan takut sama hal seperti itu, buang rasa takut kita, karena sejatinya yang bikin kita takut adalah pikiran kita, sugesti kita. Oke. Next, kita kemana lagi? Kurang lebihnya mohon maaf. Terus pantengin channel kita, Tim Mokel Project ya, Tim Mokel Project. Ya, subscribe jangan lupa. Subscribe jangan lupa, Komennya. komen, dukung pokoknya kegiatan ini. Mungkin dari kami cukup. Saya pembawa acara pada malam hari ini, Muhammad Lutfi Mubarak. Saya Firdan Khaidar Sukmara. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.